tertegun. Sofia berdiri di depan rumah sakit seperti seorang tersesat. Ia mengedarkan pandang, mencari sosok yang mengatakan bahwa dia sudah ada di depan. Bodoh, Sofia. Kamu memang bodoh. Runtuk Sofia pada dirinya sendiri. Mendadak dia ragu, tetapi mau bagaimana lagi? Sudah tanggung, dia sudah ada di rumah sakit, dan Jayden sudah tahu itu. Kalau dia tiba-tiba pulang, tentu bukan ibu Jayden saja yang kecewa, tetapi juga pria itu sendiri. Sofia pun tidak ingin hal itu terjadi. Kenapa aku malah mengiyakannya? Ya Tuhan. Sofia terus menggerutu. Dia bisa menolak permintaan ibunya Jayden. Sayangnya, Sofia tidak pernah bisa menolak keinginan dari orang tua. Bahkan saat ayahnya menikahkan dirinya dengan Daniel pun, dia tidak bisa menolaknya. Dan seperti inilah nasib sekarang menyedihkan. Sofia! Mendengar suaranya dipanggil, Sofia pun menoleh. Tampak Jayden berlari ke arahnya. Jayden menarik nafas pelan, membuangnya secara perlahan. Degup dadanya berantakan, tetapi satu yang dia tahu, dia sangat bahagia, karena Sofia mau datang. Maafkan aku, Sofia, ucap Jayden dengan nafas yang masih tersengal-sengal. Harusnya kamu bisa menolaknya. Mamaku memang seperti itu, kata Jayden. Yap, Mama Jayden selalu tertarik dengan wanita yang nomornya berada di ponsel Jayden. Selalu tertarik dengan wanita yang sering dihubungi olehnya. Bahkan secara diam-diam, mamanya juga pernah bertemu dengan salah satu wanita yang nomornya ada di ponselnya. Sekalipun Jayden dan wanita itu tidak memiliki hubungan intens, hanya teman kerja. Tidak apa-apa, Jay. Lagi pula aku juga lagi senggang kok. Sofia memberikan paperback merah muda pada Jayden. Aku tidak tahu apa mamamu menyukai kue ini, tapi tolong dimakan ya. Sofia tertawa kecil, berusaha mengurangi kegugupannya saat ini. Jayden tersenyum samar. Terima kasih Sofia, harusnya kamu tidak perlu repot-repot. Kamu datang saja, aku sudah senang kok. Hehe, tidak merepotkan sama sekali, Jay. Masa aku jenguk orang sakit, nggak bawa apa-apa sih? Keduanya pun berjalan beriringan. Mungkin mereka yang tidak tahu siapa Sofia dan Jayden, mereka pasti berpikir bahwa keduanya adalah pasangan. Ya, pasangan. Itu yang cocok diucapkan mengenai pemandangan saat ini. Sofia tertawa cerah dan terlihat sangat tulus, sementara itu, hanya orang buta saja yang tidak bisa melihat cinta dari mata Jayden. Selamat malam, Ma. Sofia mendekat. Wanita parubaya dengan potongan rambut bob itu menyunggingkan senyum yang lemah. Apa ini yang namanya Sofia? Gita menatap Jayden. Kemudian menatap Sofia dengan pemandangan menilai. Gadis itu cantik, sesuai dengan kriteria pasangan ideal untuk anaknya. Dan sepertinya juga gadis yang baik, pikir Gita. Kamu cantik sekali sayang, puji Gita. Tahu nggak? Mama khawatir kalau kamu seperti wanita yang kemarin. Shh, Mama, Jayden menyela. Ibunya itu pasti akan menceritakan segalanya jika dia tidak segera menghentikannya sang ibu. Kenapa? Kamu malu kalau mama ceritain ke Sofia, ha? Kita ketus. Jayden mengusap wajahnya dengan kasar. Bisakah dia menukar ibunya dengan seorang ibu yang lebih pendiam dan lebih lemah lembut lagi? Sofia menatap Jayden. Ekspresi di wajah Jayden terlihat jelas. Sepertinya yang akan diceritakan oleh ibunya itu pasti hal yang sangat memalukan. Jadi gini sayang, kemarin mama... Iya mah, Sofia bawa makanan buat mama. Jayden benar-benar tidak ingin dibuat malu, apalagi di depan Sofia. Dia akan berusaha mengalihkan ucapan sang mama dengan cara apapun. Gita tersenyum miring, putranya terlahir dari rahimnya, dan dia yang akan membesarkannya sampai dewasa seperti ini. So, Gita paham betul sikap Jayden. Oke, terima kasih, singkatnya. Lalu kembali pada topik pembahasan. Jayden menaruh paperback itu bergegas memeluk ibunya. Mama, intonasi suaranya berubah. Manja seperti anak-anak yang tengah membujuk orang tuanya. Don't tell her mama please. Sofia yang baru pertama kali melihat sisi Jayden yang seperti ini, sontak tidak bisa menahan tawanya. Hahaha, jangan menertawaiku, Sofia, pekik Jayden. Sedikit kesal, tetapi melihat tawa Sofia membuatnya merasa senang.
Iya, maaf Jai. Sofia berusaha keras menahan tawa, menutup mulut dengan kedua tangannya. Oke, aku bakalan diam, tambah Sofia. Melihat ibu dan anaknya yang sangat dekat itu, membuat hati kecil Sofia sedikit iri. Kenangan demi kenangan saat ibunya masih hidup, mencuat, dan itu membuatnya sesak. Kenapa Tuhan mengambil ibunya dengan cepat? Kenapa Tuhan tidak membiarkan ibunya hidup setidaknya sampai Sofia merasa cukup dengan semua kasih sayang ibu? Tuhan seakan-akan tidak adil padanya. Ada apa sayang? Tanya Gita. Sebagai seorang wanita plus seorang ibu, kita bisa melihat kesedihan dari mata seseorang. Dia begitu peka sekalipun baru pertama kali bertemu dengan Sofia. Tidak kenapa-kenapa, Ma. Sofia menggeleng perlahan. Oh iya, apa Mama mau makan kuenya? Gadis itu meraih paper bag di sebelahnya. Aku tidak tahu apa Mama suka sama kue ini atau tidak. Sofia mengeluarkan kotak berwarna peach dengan tulisan Amerti berwarna gold. Mama belum pernah mencobanya. Tapi kalau kamu yang milihin, sudah jelas pasti enak. Gita menggigit kecil kue tersebut. Itu lihat, kalau jenguk orang sakit harus bawa makanan. Kamu mana? Pekik Gita pada putranya. Sebenarnya Gita dengan Carlos sudah bercerai. Mereka juga memiliki kehidupan masing-masing. Carlos sudah memiliki keluarganya sendiri, begitu pula dengan Gita. Namun sayang, nasibnya tak sebaik Carlo karena suami Gita telah berpulang 2 tahun yang lalu. Jayden melipat kedua tangannya. Aku mana sempat mikirin makanan, Mak, kilahnya. Mendengar ibunya dilarikan ke rumah sakit saja sudah membuat jantung Jayden berhenti. Mana bisa dia memikirkan bahwa sesuatu di saat kondisi genting dan panik. Yalah ngeles aja terus. Sampai buka les-lesan, sindir Gita. Jayden memilih bungkam. Jika dia melontarkan satu kata saja, dia yakin ibunya pasti langsung meledaknya. Oh ya sayang, Mama lupa tanya satu hal sama kamu, kata Gita. Iya Ma, apa? Tanya Sofia penasaran. Kamu masih single? Kita perlu memastikan bahwa gadis itu lajang. Dia tidak mau terlalu berharap karena jatuh dari harapan yang sangat tinggi itu menyakitkan. Sofia tersenyum, bibirnya bergerak hendak menjawab. Belum Ma, Jayden menjawab pertanyaan itu. Membuat Sofia terkejut setengah mati. Kenapa Jayden berbohong? Bagus kalau gitu, kata Gita seraya mengenggam tangan Sofia. Anehnya, meski merasa harus berbuat sesuatu, meski merasa harus mengklarifikasi sesuatu itu, namun Sofia lebih memilih bungkam. Membiarkan semua mengalir dalam kebohongan. Apa yang dilakukan Sofia? Tanya Daniel pada Hendra. Saat ini Lavia sedang keluar. Dia menggunakan waktu yang ada untuk mengetahui keadaan istrinya itu. Tentu Daniel bertanya bukan karena dia peduli, melainkan dia ingin mendengar kabar buruk. Seperti Sofia menangis, Sofia itu. Nona keluar rumah sejak pukul 7 tadi dan belum kembali sampai saat ini. Tuan, sahut Hendra. Hah? Apa? Daniel seketika bangkit dari tidurnya. Keluar kemana? Saya tidak tahu, Tuan. Nona tidak mengatakan apapun pada saya. Aku Hendra. Bodoh. Kau benar-benar bodoh. Maafkan aku, Sofia, ucap Jayden. Apa yang terjadi baru saja mungkin bisa disebut egois. Dia tidak memiliki hak untuk mengatakan itu. Sofia adalah wanita yang sudah menikah. Dan Jayden malah mengatakan hal lain pada ibunya. Sofia mendongak, sorot mata Jayden saat itu membuatnya tak mengerti. Sofia mendadak khawatir untuk alasan yang tidak jelas. Tidak apa-apa, Jay, balasnya canggung. Sofia ingin tahu apa alasan Jayden mengatakan itu. Tetapi dia terlalu takut untuk bertanya, atau lebih tepatnya dia takut akan jawabannya yang diberikan oleh Jayden. Dan terima kasih Sofia. Jayden mengusahakan senyum. Meski rasa sulit, dia begitu malu dengan ucapannya tadi. Dia juga tidak tahu kenapa dia bisa bertindak seperti itu. Desakan yang entah dari mana tiba-tiba membuatnya bertindak gila. Terima kasih untuk apa? Tanya Sofia. Terima kasih untuk segalanya, karena kau sudah datang. Karena kau meladeni mamaku dengan sabar. Dan everything. Langkah keduanya terhenti di depan mobil yang sudah Sofia pesan. Jayden membukakan pintu mobil untuk Sofia. Kemudian sedikit merunduk. Ia masih tak enak hati atas apa yang terjadi. Antar sahabat tidak perlu mengucapkan terima kasih, Jay.
kata Sofia dengan penuh penekanan. Ya, mereka sahabat. Dan Sofia pikir dia harus menjelaskan hubungan keduanya. Jayden tidak lebih dari sahabatnya. Dan di mata Sofia, Jayden selamanya akan menjadi seperti itu. Sahabat ya? Jayden hanya tersenyum mendengar ucapan Sofia. Kata sahabat, apakah cocok untuk mereka yang baru saja mengenal dan untuk pria yang usianya sudah menginjak 28 tahun. Tetapi, apalagi status yang tepat untuknya, yang berteman dengan wanita yang sudah menikah. Baiklah kalau begitu Sofia. Jayden mengetuk atap mobil, mengisyaratkan bahwa percakapan dengan Sofia sudah selesai. Sopir pun nge-starter mobil dan melaju pelan meninggalkan Jayden yang terpaku di tempatnya. Kedua tangan pria itu terlipat di dada, menatap mobil yang semakin menjauh. Kami sahabat. Jayden tidak tahu harus bagaimana ekspresinya akan status itu. Dia senang jika Sofia menganggapnya sahabat, tetapi kenapa hatinya kecewa? Kenapa hatinya menginginkan lebih? Fuck, so stupid. Umpat Jayden yang kecewa dengan dirinya sendiri. Sofia memeriksa ponselnya dan membalas pesan masuk dari Hendra. Saya sudah di jalan, Pak. Anda tidak perlu menjemput saya. Di rumah itu, mungkin hanya Hendra yang khawatir padanya. Hanya Hendra yang peduli dan perhatian sampai-sampai Sofia pikir suaminya bukanlah Daniel, melainkan pria parubaya yang sepantaran dengan usia ayahnya. Mungkin bisa saja lebih tua dari sang ayah. 1 jam lebih 15 menit, mobil taksi berhenti di depan gerbang. Satpam rumah itu membukakan pintu dengan mimik cemas. Pria yang biasanya menyapa dengan ramah, itu tampak lebih hening dan menunduk. Ada apa? Sejak melangkahkan kaki di rumah Daniel, Sofia merasa suasana lebih berat dari biasanya. Ia mengusap lengannya yang tersapu angin malam. Perasaannya pun semakin buruk tatkala dia semakin dekat dengan pintu. Dia tidak boleh masuk. Tidak boleh menginjakan kakinya yang busuk di rumah ini, tandas Daniel. Daniel sering mendengar celotehan dari teman-temannya mengenai istri tak tahu diri, dan mungkin sebutan itu yang cocok untuk Sofia. Wanita yang malah pergi entah kemana saat dia terbaring sakit. Dan kau? Daniel menatap tajam Hendra. Kalau kau membantunya, kau juga keluar dari rumah ini. Jangan pernah kembali, aku tidak butuh pelayan bermuka dua. Tunjuknya pada Hendra. Dengan berat hati, Hendra mengiyakan, meski hatinya menolak untuk melakukan. Tok 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 tok. Jarum jam tangan mengarah pada pukul 11 malam. Sofia mengetuk pintu dan menunggu beberapa detik hingga sosok Hendra keluar. Namun raut wajah Hendra mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, dan itu sangat buruk. Maaf Nona, Hendra mengawali pembicaraannya. Sofia mundur selangkah. Mendadak tenggorokannya kering. Intonasi suara pria itu begitu berbeda. Ia pun semakin yakin ada hal buruk yang terjadi. Tapi apa? Apa ada kaitannya dengan kekasih suaminya itu? Tuan melarang Nona masuk ke rumah, dan Nona juga tidak boleh menginjakkan kaki di lantai rumah ini. Hendra mengucapkan dengan berat hati. Sofia melipat kedua tangannya di dada. Apa alasannya? Karena Nona pergi dari rumah ini, balas Hendra. Jawaban yang tidak menjelaskan apapun. Apa hanya itu saja? Bukan karena ada kekasih Daniel di rumah, dan dia ingin mengusir Sofia demi membuktikan bahwa dia tidak penting. Oke, baiklah kalau begitu, lebih baik aku menginap di rumah temanku saja. Tandas Sofia. Hendra memilih diam. Ia tahu alasan tuannya sangat tidak masuk akal. Bukankah Daniel bilang dia tidak membutuhkan Sofia sama sekali? Lalu kenapa saat Sofia pergi dia malah marah tak jelas? Maafkan saya Nona. Hendra memuguk, cukup dalam. Jika dia memiliki kekuatan dan posisi yang kuat, dia pasti akan membantu Sofia. Sayangnya, dia hanya pelayan dan asisten Daniel. Tidak apa-apa Pak Hendra, saya mengerti, balas Sofia. Bukan salah Hendra, tetapi kesalahan terletak pada suaminya itu. Daniel memang gila dan tidak jelas. Sofia sudah tahu itu. Jika ada seseorang yang marah, bukankah harusnya orang itu adalah dirinya? Daniel membawa wanita lain ke rumah. Tidak segan menunjukkan kemesraannya di depan Sofia. Sekalipun Sofia tidak mencintai pria itu, bukankah setidaknya Daniel menghargai dirinya? Sofia memutar tubuhnya. Jika Daniel tidak menginginkannya di rumah ini,
dia bisa berada di tempat lain. Sofia bukan tipikal wanita yang mengemis hanya karena masalah seperti itu. Daniel mengamati Sofia dari atas balkon. Wanita itu berjalan menuju gerbang. "Sayang, ayo tidur, aku sudah sangat mengantuk." Flavia bergelayut manja di lengan Daniel. Namun pria itu masih bergeming. Kemana lagi dia akan pergi? Tanpa sadar, tangan Daniel mengepal emosi. Giginya bergemeretak. Sepertinya Sofia memang tidak peduli padanya. Buktinya, saat dia menyuruhnya keluar, wanita itu malah benar-benar keluar. Flavia menatap ke arah di mana Daniel tampak fokus. Ada Sofia di sana. "Sayang," Flavia menarik dagu Daniel. Dia tidak suka pria yang dia cintai memperhatikan orang lain selain dirinya. Apalagi wanita itu Sofia, wanita yang sangat dia benci. "Aku ngantuk sayang, ayo tidur," ucapnya dengan manja. Daniel menarik nafas dalam-dalam. Wanita itu sangat mengganggu. Ia pun sedikit mendorong tubuh Flavia. "Kalau begitu tidurlah," ucap Daniel tegas kesal. "Tapi sayang, aku ingin tidur denganmu." Flavia tidak menyerah begitu saja. Daniel memutar, menatap Flavia dengan tatapan tajam. Ada batasan yang harusnya diketahui oleh Flavia. Saat dia mengatakan tidak, maka itu artinya tidak. Flavia tidak bisa memaksakan keinginannya terus-menerus. Pandangan penuh amarah itu membuat Flavia tersentak. Daniel tidak pernah seperti ini. Dan semua pasti gara-gara Sofia yang sudah mengubah mood Daniel. Aku tidak boleh membiarkan ini. Daniel milikku dan selamanya milikku, batin Flavia.